Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru, berkat baru, kekuatan kesehatan yang baru boleh kami nikmati pagi ini. Engkau bangunkan kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami semalam. Dan pagi ini kami minta curahan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kalau Engkau izinkan saya menggantikan Dina, biarlah halangan yang indah yang Dina hadapi sehingga dia tidak dapat hadir pagi ini, dan firman yang akan Kau sampaikan oleh Barita boleh kami mengerti dan boleh kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan membaca firman dari Yesaya 26 ayat 1 sampai 12. Yesaya 26 ya. Ya, ayat 1 sampai 12. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang akan diberikan Allah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukan kita, tapi Tuhan yang telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Ini Tuhan yang jaga dengan damai sejahtera. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah. Dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjadi penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau. Pada waktu malam, dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau. Pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Demikian firman-Nya, betapa indahnya kalau kita mau percaya kepada Tuhan, karena Dia sendiri yang memberikan kemenangan. Demi kemenangan, Dia sendiri yang memberikan damai sejahtera. Dia sendiri yang akan memberikan
yang terbaik untuk kita. Mana caranya ya? Apakah kita masih mengandalkan diri kita sendiri di dalam menghadapi perkara dalam hidup ini? Dengan kita membaca renungan pagi ini dari Yesaya 26. Ketika Tuhan bekerja, maka semuanya akan jadi indah dan baik. Saya menekankan di Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tuhan menjagai orang yang hatinya teguh dan percaya padanya dalam damai sejahtera. Beberapa waktu ini saya tahu Ibu Anita Parafles dan Bapak Ibu dalam breakout room mendoakan saya. Terima kasih. Memang di Januari 2025 saya mendapatkan hadiah. Saya selalu katakan Tuhan berikan yang terbaik. Saya harus menjalani perawatan kurang lebih 1 tahun mungkin. Tapi kalau boleh sih 6 bulan aja. Saya pagi ini akan ketemu dengan dokternya. Saya mau ngobrol sedikit sama beliau karena saya tidak mengalami seperti apa yang diceritakan orang-orang gitu. Jadi saya bersyukur akan hal ini. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena betul Tuhan sediakan semuanya. Kalau dari diri saya sendiri melihat bil rumah sakit, waduh, pakai apa nih gitu ya. Tapi Tuhan sediakan karena tidak ada yang kebetulan kata Pak Samertup ya, tidak ada yang kebetulan. Jadi betul-betul sediakan. Saya mengambil manfaat dari Manulife dari kelas yang paling murah, yaitu 2 bed dalam 1 kamar rawat inap. Itu yang saya ambil. Dan puji Tuhan, saya boleh kasih sampai 4 miliar 1 tahunnya. Saya bayar dengan bulanan, karena kalau tahunan kayaknya ngagetin angkanya. Saya bayar bulanan. Dan ini kalau saya nggak salah tahun keempat saya memiliki polis itu. Jadi waktu saya diperiksa oleh dokter di sini, dokter langsung bertanya, Ibu punya asuransi? Ya. Saya langsung bicara, saya di cover 4 miliar 1 tahun. Jadi dokter, silakan kerjakan yang terbaik. Kan saya tidak tahu dokter yang sekolah, dokter yang ahlinya gitu loh. Saya nurut aja. Dan tidak seperti yang diceritakan orang-orang, sampai ipar saya yang bungsu nanya, Eda tahu nggak sih kalau Eda lagi nggak sehat, sehat banget gitu ya. Saya bilang, tapi saya oke aja, saya bilang gitu. Yuk kita jalan ke sana kemari gitu. Ada aja. Terus adik saya tahu banget karena saya komunitasnya dekat dengan teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu deket banget. Jadi dia suka ngeledeknya gini. Jadi hari ini apa yang mau ditelepon biar kamu kumpul-kumpul. Seperti itu bercandaan di rumah. Tetapi saya selalu, kamu tuh bisa aja, saya bilang gitu. Dan dia selalu mendoakan saya karena dia penetua di gereja, dia doakan saya, biarlah iman kakakku ini tetap teguh kepadamu Tuhan. Yang diminta begitu, bukan kesembuhan. Tetapi yang diminta betul-betul percaya kepada dia, karena dia menyediakan yang baik buat setiap kita. Boleh dong kita lewati gelombang, supaya kita tahu mengucap syukur. Ketika semua baik-baik saja, nanti kita berpikir karena kuat gagah kita. Tapi ketika gelombang itu terjadi, di situ kita mengucap syukur dan percaya. Waktu info pertama saya terima dari dokter di Myanmar, di Yangon,
Dia sampai bengong dokter itu ketika menceritakan kondisi saya, ketika dia membaca medical check-up saya. Mungkin baru saya yang tertawa mendengar dia menerangkan hasil medical check-up. Karena dalam hati saya langsung berdoa, Tuhan saya percaya, Engkau akan menolong saya karena Engkau ada di dalam saya. Itu doa saya ketika dia membacakan hasil medical check-up. Dan sempat saya manusia biasa sempat ada timbul pikiran apa ke Pineng atau gimana. Karena kalau ke Pineng saya mesti bawa keluarga adik saya. Tapi mereka masing-masing kan punya keluarga dan kesibukan. Saya bilang nanti saya ganggu mereka nih. Nah, akhirnya saya telepon sepupu saya yang dari 2001 mengidap CA paru dan sampai saat ini masih gagah perkasa. Dari 2001 loh Bapak Ibu, dia dirawat di Singapura pada waktu itu karena dia salah satu bos di Allianz. Mungkin 1 bulan lebih dia di Singapura. Dia yang bilang nggak perlu, kamu di Jakarta aja di Semanggi. Alat dan dokternya sudah bagus. Nah, kebetulan ada dokter variatif di sini yang edaku juga, saya telepon dia. Eda, kondisi saya seperti ini. Saya tidak kenal dokter yang mana yang terbaik di sana. Itu saya dalam doa semuanya. Tunjukkan yang terbaik, minta Tuhan. Dan langsung dipertemukan dengan dokter Albani. Saya datang ke Jakarta tanggal 22, tanggal 25 kami bertemu pagi. 29 saya udah masuk di sini. Tanggal 30 dia sudah lakukan tindakan. Dan semua berjalan dengan lancar, saya tidak merasakan apa-apa. Nah, itu doa saya. Tuhan tolong saya tidak merasakan seperti apa orang-orang rasa kesakitan lah, inilah itulah, saya tidak merasakan itu. Itu juga yang bikin ipar saya Haleluya. sampai bingung, ipar saya bingung, dia bilang, kok nggak Puji rasa sakit? Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan sesudah itu saya masih ketemu dengan Ibu Anita Parafles, Ibu Tina, dan Kanani di Kelapa Gading. Saya baik-baik saja, mereka juga bisa lihat dan semua saya hantam apa yang diangkat. Karena Sekarang juga wajah ibu segar sekali. kata dokter tidak ada pantangan kecuali sate yang dibakar dengan arang karena itu karbonnya kurang Iya. bagus. Itu sama saya kurangi gula karena Iya. makanannya itu gula, katanya makanan si jahat itu. Jadi saya yang kurangi gula. Memang dari umur 40 saya sudah tidak minum gula, kopi pahit, teh pahit sekali-sekali aja. Kalau diajak minum di tempat ngopi, mau nggak mau ya ada kopi yang udah jadi satu dengan gula ya, itu mau tidak mau gitu. Ya. Bu Ya, Barita, ya, Bu Barita, saya minta ya. maaf nggak datang. Saya baru tahu cerita ini. Ya, saya minta Ah, maaf nggak datang enggak, karena saya hanya mau bersyukur iya, Pak Calvin, bukan iya, mau karena saya cerita. nggak tahu ibu sakitnya apa dan tidak. Jadi saya nggak sampai hari ini baru saya dengar cerita ini. Jadi saya nggak datang karena itu. Ternyata Ibu Baik. Anita sudah datang. Ya. Enggak datang, saya yang ke Kelapa Gading, Pak. Oh, Ibu sudah ke Kelapa Gading ya, Iya, iya. saya yang jalan ke Kelapa Gading. Ya, But saya kurang tapi informasi. it's Oke, okay, makasih Pak. Bu, silahkan. Intinya, ketika kita boleh mengucap syukur, di sanalah rasa sukacita itu ada. Amin. Ya, jadi 1, 2, 3. Ini yang keempat saya masuk hanya 1 hari. Biasanya dirawatnya 1 malam. Dan puji Tuhan, teman-teman sekamar saya jadi semangat melihat saya. Nah, Amin. sampai ini sekarang ibu di sebelah saya tanya, Ibu resepnya apa? Saya bilang kan Tuhan ada di dalam kita. Dia tahu kondisi kita. Dia yang paling tahu dan dia yang paling mampu mengobati kita. Karena waktu Bu Tina atau Pak Marudut ya cerita mengenai bagian tubuh ini begitu dibentuk oleh Tuhan, sangat istimewa
Dan saya cerita bahwa Dokter Kasim, sahabat saya dari SD, spesialis jantung, nerf di jantung, darah, bla bla bla. Titelnya banyak bener. Dia bilang apa waktu saya bawa mami ke dia untuk periksa. Dia nggak sentuh mami. Jadi mami di baring di tempat tidur, dia hanya dari atas tangannya gini. Ibu tahu Tuhan menciptakan kita sempurna. Jadi kalau ada sakit penyakit, tubuh kita sendiri dapat menyembuhkannya. Itu dia bilang. Dia holistik kalau Kasim, walaupun dia orang seberang ya, tapi dia mengatakan itu dan saya aminkan. Lalu eh, ada hal-hal yang dijelaskan secara medis ke ibu saya dan dia stop semua obat-obatan yang diberikan dokter sebelumnya, obat darah tinggi, pengencer darah dan sebagainya macam-macamnya. Itu kami tiap tebus resepnya untuk sebulan 1 jutaan. Dia bilang gini, lebih enak makan ikan gembung dikukus kali daripada makan obat. Lebih enak makan buah kali daripada makan suplemen. Seperti itu dia terangkan ke Mami. Jadi 10 tahun terakhir Mami, dia udah nggak konsumsi obat sama sekali. Hanya makanan sehat aja. Seperti itu. Dan dia selalu menganjurkan beli di pasar tradisional untuk membantu mereka, pedagang dan petani. Beli buah lokal, tidak usah buah impor. Itu pesannya dia. Dr. Kasim ini adalah putra dari Menteri Agama pertama. Dia lahir di Kanada tapi Indonesia sekali gitu. Kita senang kalau kumpul dia hadir, dia akan menyemangati kita untuk hidup sehat. Seperti itu. Nah, ketika saya mengalami ini, yang saya ingat sama hanya Tuhan. Karena dia yang membentuk kita, dia yang paling tahu nih apa yang diperlukan oleh kita. Jadi kembali lagi, bersyukurlah karena dengan bersyukur kita memperoleh damai sejahtera, kita bisa sukacita. Amin. Mari kita bersatu Amin. di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Dalam kondisi apapun Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama kami Tuhan. Begitu banyak masalah yang masing-masing kami hadapi. Ada begitu banyak kerinduan-kerinduan kami, harapan kami kepadamu Tuhan. Dan di dalam doa syafaat kami, di breakout room, dan juga di masing-masing ruang doa kami, Engkau juga maha mendengar dan hadir. Kami percaya Tuhan, jawaban-Mu adalah yang terbaik. Apakah itu nanti, ataukah itu sabar, apakah itu tidak cocok untuk kamu, apakah semua adalah yang terbaik yang dari Tuhan. Ajari kami bersyukur untuk kami boleh menikmati kasih kemurahan. Terima kasih Bapak, Engkau juga hadir di Barus, di tengah keluarga Dina. Biarlah halangan yang dia alami pagi ini untuk hadir adalah halangan yang indah. Karena kami tahu Dina sudah mempersiapkan materinya. Biarlah pada waktu yang akan datang Engkau izinkan lagi dia hadir. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami percaya hanya kasih kemurahan-Mu mengizinkan kami bertemu pagi ini bersama sahabat-sahabat kami, para hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ampuni segala dosa salah kami, agar itu tidak menjadi penghalang bagi berkat yang Kau limpahkan pada kami. Tubuh, roh, dan jiwa ini kami serah dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan para plus. Iya, Bapak Ibu.